Oke, perkenalkan nama saya Johannes Albertus Sihaan dengan NIM 211401043. Dan pada kesempatan ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai proyek saya Perseptron. Sebelum itu saya akan menjelaskan apa itu Perseptron terlebih dahulu. Jadi Perseptron adalah model dasar dalam dunia kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang digunakan untuk masalah klasifikasi biner. Model ini dikembangkan oleh Frank Rosenblatt pada tahun 1957. Dan perseptron itu bekerja mirip dengan neuron dalam otak manusia dan merupakan dasar dari arsitektur jaringan saraf tiruan yang lebih kompleks. Dan ini menerima input, memberi bobot pada setiap input, menjumlahkannya, dan memberi output berdasarkan aturan tertentu. Dan perseptron biasanya digunakan untuk masalah klasifikasi biner, dan meskipun penting, perseptron memiliki keterbatasan dalam menangani masalah yang tidak dapat dipisahkan secara linear. Tetapi ada solusi, yaitu menggunakan model yang lebih kompleks seperti multilayer perseptron. Nah, jadi untuk kodenya, saya ambil dari GitHub Nadine Tamer, seperti ini kodenya. Lalu ada datasetnya, saya ambil dari Kaggle, punya Rahul. Dan dataset ini tentang Titanic Survivors. Atribut, kita menggunakan 23 features, seperti itu. Nanti ada dalamnya seperti ada sex, p-class, dan lain-lain juga. Kodenya itu saya masukkan ke Google Colab. Nah, jadi saya akan menjelaskan programnya. Sebelumnya singkatnya programnya ini mempredik uh, survival dari si Titanic berdasarkan atribut-atribut yang diinputkan. Pertama kita import modulus. Yang pertama ada modulus untuk analysis, kita menggunakan NumPy dan Pandas. Lalu untuk visualization kita menggunakan Matplotlib dan Seaborn. Untuk warnings kita menggunakan warnings seperti itu. Ini S-nya itu alias, biar nggak panjang kali nulis pada kodenya, NumPy jadi kita alias NP, alias PD, seperti itu. Lalu exploring data, kita bagi datanya untuk train dan testing, atau evaluation. Nah, seperti yang 7-step machine learning, kita gunakan 70% untuk train dan 30% untuk tes. Seperti itu yang bagus, berdasarkan dari video 7-step machine learning. Lalu, kita buat variable train, kita ambil filenya dari .input train CSV, begitu juga yang test, kita ambil filenya, lalu kita describe, dan kita describe si trainnya. Hasilnya seperti ini. Bisa dilihat. Ada passengers ID, survive, di class, name, dan lain-lain. Ada count, unit, top, dan lain-lain juga. Lalu kita ambil kolom dari si datanya. Dan di RAD, hasilnya itu kolomnya ada passengers ID, survive, p-class, name, sex, age, dan sebagainya. Lalu kita ambil sampel 5 aja. Dapat 5 sampel seperti ini. Kemudian kita visualize datanya. Yang pertama itu ada berdasarkan sex feature. Kita gambar datanya, persentasenya menggunakan Matplotlib. Kita ambil berdasarkan females yang survive dan male yang survive. Kalau kita lihat di sini, setelah kita run, female yang survive itu ada 74,2 sekian, male yang survive ada 18,8 sekian. Dan bisa lihat seperti ini grafiknya. Di kelas features-nya sekarang, kita buat juga barnya, ada P kelas 1, P kelas 2, P kelas 3. Nah, kalau P kelas 1 itu setelah kita run, survive itu ada 62,9 sekian, P kelas 2 itu yang survive ada 47,2 sekian, dan P kelas 3 itu ada 24,2 sekian. Grafiknya bisa dilihat di sini. Kemudian berdasarkan SP features, seperti yang tadi, ada SP, setelah kita run ada SID SP 0, survive-nya 34 sekian, yang SPI SIP SP-nya yang 1, survive-nya 53, sekian. Lalu ada juga SIP SP 2, survive-nya 46 sekian. Dan bisa dilihat pada grafik ini. Baru berdasarkan parts features juga bisa dilihat sini hasil run-nya. Lalu berdasarkan edge features seperti ini, kita pisahkan yang train dan test, labelnya kita kasih. Lalu setelah kita show,
seperti ini ada hasilnya. Ada unknown, baby, child, teenage, lalu student, adults, senior. Ini maksudnya age group-nya. Ini jadi grafik yang selamat berdasarkan age group. Lalu ada cabin features. Kita pisahkan juga in trend dan testnya. Dan percentage of cabin bull yang 1, survive-nya 66,6. Cabin bull yang 0, survive-nya 29,9 sekian. Seperti itu. Grafiknya bisa lihat di sini. Lalu kita clean datanya. Berdasarkan video 7 step machine learning, kita juga clean data. Seperti ini, kita clean datanya, hasilnya. Lalu kita cabin features-nya. Nah, kita ini ngedrop the cabin features karena dia tidak useful information. Lalu ticket features juga. Lalu ada embark features. Kemudian ada age features juga. Kita create and combine group of both the sets. Lalu kita extract a title for each name in the train and text dataset. Seperti itu. Setelah kita run, hasilnya seperti ini. Kemudian ada name features juga. Nah, kita drop name features simply contains no more useful information. Maksudnya itu kita drop si name features-nya karena tidak guna lagi. Lalu sex features-nya juga kita map. Ini menggunakan objek male 0, female 0. Female itu 1. Kita map dan kita run, hasilnya seperti ini. Lihat. Lalu var features juga setelah kita run seperti ini. Ada juga implement in perceptron. Nah, ini implement perceptronnya. Kita menggunakan library sklearn, linear model. Dari library tersebut kita import perceptron. Nah, kita buat perceptron dengan perceptron. Lalu perceptronnya kita feed, masukkan parameternya 2. Yang pertama itu xtrain dan ytrain. Lalu ypred itu perceptron predict xval, parameternya xval. Lalu perceptron kita round, akurasi skornya. Lalu kita kalikan 100 dan parameternya itu yang kedua atau 2. Lalu kita print akurasi perceptronnya. Seperti itu. Nah, jadi hasil runnya itu ada 79,19. Oke, sekian penjelasan mengenai video perceptron saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih.